Shalom saudara dan saudari di dalam Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur untuk memuliakan Allah bersama kita. Oleh itu kita juga yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi, hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita dan berlari dengan gigih dalam perlombaan yang ditentukan bagi kita. Seterusnya kita masuk dalam pujian dan penyembahan, dan saya serahkan kepada tim Praise and Worship. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau memberi kami nafas yang baru Bapa, agar kami dapat melayani-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati kebaktian kami pada hari ini, agar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap jemaat-Mu yang ada. Berkatilah setiap orang yang hadir pada hari ini Bapa, agar kami Tuhan dapat terus melayani-Mu. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Tuhan memuji-Mu dengan segenap hati kami, dengan seikhlas hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih Bapa atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir, agar kami dapat terus melayani-Mu Tuhan di mana jua kami berada. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan atas berkat, atas mujizat yang Kau berikan kepada kami, dan Kau memberkati setiap kebaktian kami Bapa. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan berbalas diambil daripada Mazmur pasal 119 ayat 1 hingga 8. Diberkatilah orang yang tidak tercela jalannya, yang melangkah menurut hukum Tuhan. Diberkatilah mereka yang mematuhi peraturannya, yang mencarinya dengan sepenuh hati. Mereka juga tidak melakukan dosa, mereka melangkah menurut jalannya. Engkau telah memerintahkan kami supaya mematuhi ajaran-ajaran-Mu dengan bersungguh-sungguh. Oh, kalaulah cara-caraku ditujukan ke arah mematuhi ketetapan-Mu, maka tidaklah aku malu apabila aku meneliti segala perintah-Mu. Aku akan memuji-Mu dengan tulus hati apabila aku pelajari hukum-Mu yang benar. Aku akan mematuhi ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku selama-lamanya. Semua kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, sama seperti dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan diambil daripada Efesus pasal 1, berkat rohani dalam Kristus. Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga dalam Kristus. Sebabnya, Dia telah memilih kita dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tidak bercela di hadapannya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari mulanya untuk diangkat sebagai anak oleh Yesus Kristus kepada dirinya, menurut keredaan dan kehendaknya, supaya terpujilah kemuliaan kasih kurnia-Nya yang dirahmatinya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Dalamnya, kita mendapat penebusan melalui darah-Nya, pengampunan dosa menurut limpah kasih kurnia-Nya, yang dilimpahnya kepada kita dengan segala kebijaksanaan dan pengertian. Dia beritahu kita rahasia kehendak-Nya, menurut keredaannya yang sudah ditentukannya dalam Kristus. Ayat yang terakhir, bahwa setelah sampai masa pelaksanaannya, Dia akan menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus sebagai kepala yang baik di surga maupun yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudari semua. Malam ini kita akan belajar dari Efesus bab 1 ayat 3 hingga 10. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa kerana memberi kami peluang untuk ada kebaktian maya ini, walaupun kami tidak boleh jumpa macam biasa, tapi bantulah kami Bapa supaya kami dapat menyembah Bapa dengan hati yang tulus. Dan sekarang bantulah kami Bapa supaya dapat mendengar dari firman Bapa. Kami doa ini semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tajuk untuk mesej saya adalah berkat dalam Kristus, fahaman asas. Kitab Efesus diberi nama permata, satu permata ya, dalam perjanjian baru, is a jewel or a pearl in the New Testament. Kerana buku ini menguraikan rancangan mulia Tuhan pencipta untuk gereja dan orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan dalam keseluruhannya. Jadi kalau kita faham ajaran di Efesus, ya ada 6 pasal ya, kita memang boleh tangkaplah apa itu gereja dan bagaimana gereja berfungsi ya dalam dunia ini.
Dalam ayat-ayat pembukaan ini, yaitu di bab 1, Rasul Paulus dengan jelas menetapkan asas yang merupakan segala yang telah dan akan dilakukan oleh Allah di dalam dan melalui gereja di dalam Kristus. Ya, Kristus adalah asas dan ungkapan rancangan Tuhan untuk semua ciptaan dan umat manusia. Sebenarnya ajaran ini boleh juga didapat di seluruh perjanjian baru. Dalam Kristus. Kalau tiada Kristus, semua ini tidak jadi. Ya, mari kita baca ini. Ya, ayat 3 sampai 10. Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di syurga dalam Kristus. Sebabnya dia telah memilih kita dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tidak bercela di hadapannya. Dalam kasih, dia telah menentukan kita dari mulanya untuk diangkat sebagai anak oleh Yesus Kristus kepada dirinya menurut keredaan dan kehendaknya, supaya terpujilah kemuliaan kasih kurnia-Nya yang dirahmatinya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Dalamnya kita mendapat penebusan melalui darah-Nya, pengampunan dosa menurut limpah kasih kurnia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala kebijaksanaan dan pengertian. Dia memberitahu kita rahsia kehendak-Nya menurut keredaan-Nya yang sudah ditentukannya dalam Kristus, bahwa setelah sampai masa pelaksanaannya, dia akan menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus sebagai kepala, baik yang di syurga maupun yang di bumi. Inilah ada firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam petikan yang di depan kita tadi, Paulus dia memberitahu orang-orang yang percaya itu yang di Efesus, sekurang-kurangnya ada 5 kebenaran ini. Nombor 1, dalam Kristus rencana Tuhan diberitakan. Ya, dalam Kristus ataupun rahsia Tuhan ya diberitakan kepada semua yang mau dengar. Ya, jadi tiada rahsia lagi. Dalam Kristus rencana Tuhan sudah diberitakan kepada semua umat manusia. Jadi sesiapa yang hendak tahu apakah rencana Tuhan untuk manusia, untuk secara peribadi atau untuk semua umat manusia dan dunia ini, dalam Kristus sudah diberitahu kita. Ya, ini memang apa yang Paulus kata. Jadi nombor 2, penebusan dalam Kristus, penebusan adalah melalui darah-Nya. Allah yang tercetak ya, ataupun rekod siapa Allah itu dalam Alkitab memberitahu kita bahawa Allah itu suci ya, dan semua dosa, tak kira dosa raja ke atau dosa pengemis ya, harus ditebuskan dan hanya boleh ditebuskan dengan darah. Dan Tuhan Yesus adalah domba Allah ya, dan darahnya menjadi penebusan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dalam Kristus mereka yang percaya ya, mereka yang percaya dalam Kristus itu dipilih sebagai anak Tuhan. Ya, dipilih sebagai anak Tuhan. Ini adalah pilihan Tuhan sendiri ya. Nombor 4, dalam Kristus semua berkat rohani sudah diberi. Ya, sudah dikurniakan kepada mereka yang percaya. Ya, semua berkat rohani. Bukan sedikit-sedikit, bukan di sini sedikit, di sana sedikit, tapi semua berkat rohani sudah diberi.
artinya setiap manfaat rohani yang diperlukan untuk kesejahteraan atau kehidupan rohani kita di dunia ini dan sekarang sudah diberi kepada yang percaya. Ya. Nombor 5, dalam Kristus pendosa, ya, mereka yang berdosa macam kita semua sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, all sinners, ya, jadi boleh hidup suci dan tidak bercela di depan Tuhan, bukan di depan orang tapi di depan Tuhan. Nah, ini ada satu yang berkat yang sangat hebat, ya, sebab kalau dengan kuasa kita sendiri ataupun pilihan kita sendiri, mudah sajalah kita berdosa. Ya, tetapi dalam Kristus, ya, dan kerana Roh Kudus kita boleh hidup suci, tidak bercela di depan Tuhan. Dalam pada ini saya ada 2 atau 3 perkara yang saya harus menerangkan sebelum saya tutup, ya, pesan saya. Segala rancangan dan berkat Tuhan bagi setiap anak Tuhan sudah ada dalam Kristus. Ya, saya menekankan sekali lagi. Ya, segala rancangan dan berkat Tuhan bagi setiap anak Tuhan sudah ada dalam Kristus. Ya, tidak terkecuali jika kita berada di dalam Kristus. Artinya siapa juga, ya, dalam Kristus, dan tidak berkaitan dengan bangsa ataupun bahasa, status, latar belakang keluarga, warna kulit, kekayaan atau lain-lain, ya, semuanya ada dalam Kristus, sama untuk semua orang. Ya, ini berita baik, ya. Jadi orang yang dalam pandangan dunia ini dianggap miskin, tapi dalam Kristus sudah kaya. Ya, mereka yang kaya raya tapi tidak ada berkat dalam Kristus, mereka boleh di depan Tuhan boleh dianggap sebagai miskin. Ya, dan ini bukan kerana seseorang itu lebih baik, ya, yang mendapat berkat ini. Ya, bukan lebih baik daripada orang yang lain atau lebih pandai cakap kah atau pengetahuan Alkitabnya sangat hebat, bukan itu, ya. Tapi kerana kemuliaan kasih kurnia dalam Kristus saja. Dan sebab itulah kita selalu memuji, ya, Tuhan Bapa kita di syurga. Ya, sebab kasih kurnia-Nya yang memberi berkat rohani ini. Nombor 2, adakah terdapat perbezaan antara berkat rohania dan berkat fizikal atau tidak? Adakah? Ya, jadi secara singkat kita boleh fikir macam kita tahu, ya, berkat fizikal terikat dengan dunia ini, ya, artinya apa nilai yang berdasarkan dunia ini, ya, apa yang mata boleh nampak, apa yang boleh sentuh, apa yang kita boleh hisap, ya, atau berkelip-kelip, ya. Ini yang terikat dalam dunia ini adalah perkara fizikal, macam kekayaan, kemasyhuran, kekuatan, bahkan umur dan umur panjang dan kesihatan, ya, semua ini adalah berkat dunia ataupun berkat fizikal. Tapi semua ini akan berakhir, ya, selepas kematian. Ini semua akan dimusnahkan, ini semua akan binasa, ya. Atau macam apabila macam perkara seperti COVID-19 ini berlaku, ya, ini berkat ini boleh hancur, ya, dan boleh terbang. Dan kita tahu sekarang banyak syarikat besar atau kecil pun mau tutup, ya, kerana COVID-19 ini. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri pun kata kekayaan di dunia ini, kalau kita menang semua dan tapi kita kalah, ya, atau kita melepaskan jiwa kita, apakah yang kita boleh untung, ya. Jadi ini kita harus tahu. Dan
Tetapi berkat rohani datang dari syurga, dari Tuhan, dari roh Tuhan dan tidak pernah berakhir. Ya, walaupun kita meninggal dunia ataupun kita sudah jadi tua, kita miskin ataupun apa juga ya, berkat rohani ini tidak akan berlepas dan akan bersama kita, akan kekal ya, dalam dan kepada anak-anak Tuhan ya. Contohnya juga macam buah-buah roh ya, the spiritual fruits of the Holy Spirit ya, and eternal life, kehidupan kekal. Tetapi karena sebagai manusia kita hidup di dunia ini, mata kita senang ditarik ke sini di sana, telinga kita dengar ini dan itu ya, tertarik oleh perkara-perkara dan nilai-nilai dunia. Paulus sendiri dia tahu ya, walaupun mungkin kita tahu ada ini tercatat dalam Alkitab bahawa semua berkat rohani di dalam Kristus sudah diberi kepada Kristian, tetapi Paulus sendiri dia berdoa untuk orang Efesus mengenai perkara berkat roh ya, dan ini adalah di pasal yang sama, pasal 1 Efesus ayat 17 ke 20 ya, saya baca di sini. Aku berdoa semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenalinya. Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan daripada panggilannya bagi kita yang beriman. Demikianlah pelaksanaan kuasanya yang agung itu dalam Kristus, apabila membangkitkannya daripada kematian dan mendudukkannya di sebelah kanannya di syurga. Ya, sini juga ada dalam PowerPoint ya. Okey. Jadi sebagai mahasiswa, mahasiswi, saudara-saudari harus belajar bersungguh-sungguh melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan untuk layanan dan kerjaya di dunia ini kelak ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, pastikanlah saudara atau saudari berada di dalam Kristus. Ya, sebab ada banyak cubaan, ada banyak halangan ya. Dan hidup di dalam Kristus ya, bukan saja di Tanjung Malim ya, atau mana-mana juga ya, di halaman kampung bandar sendiri, atau selepas konvo disuruh pergi ke tempat yang jauh ya untuk memberi perkhidmatan ya. Jadi bila juga, di mana juga, berjalanlah bersama Kristus dan bertumbuhlah, kembanglah ya dalam segala berkat rohania yang sedia ada hanya dalam Kristus saja, setiap hari dan dalam sepanjang hidup saudara-saudari. Jadi ingatlah janji dan pesan Paulus ya, kehidupan yang suci dan tidak bercela di hadapannya. Ya, ini juga ada satu pemberian atau satu berkat rohani. Jadi sebagai penutup, ada beberapa soalan yang saya mau kongsi di sini ya, supaya saudara-saudari boleh fikir lebih lanjut dan secara peribadi. Nombor 1, apa jenis berkat yang Anda cari? Apa jenis berkat yang Anda cari? Kenapa? Nombor 2, bagaimana Anda tahu sama ada Anda berada di dalam Kristus? Bagaimana saudara atau saudari tahu ya, atau dengan kepastian saudara atau saudari berada di dalam Kristus? Ini selalu saya tanya karena
we can take it for granted, saudara-saudari. Ya, kita pergi gereja, kita tahu ini, tahu itu, kawan kita ramai yang Kristen, ya, tapi itu perkara luar, ya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudari? Nomor 3, bagaimana kehidupan Anda dibina berdasarkan Kristus? Kalau dalam Kristus, artinya kehidupan kita dibina berdasarkan Kristus. Kalau tidak berdasarkan Kristus, berdasarkan apa? Berdasarkan siapa? Nomor 4, apakah itu hidup suci dan tidak bercela di depan Tuhan? Ya, bukan di depan orang, bukan di depan jemaah gereja, bukan pada hari Ahad atau masa kita bersama Kristen, ya, tapi apakah itu hidup suci dan tidak bercela di depan Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kerana janji-janji Bapa yang ada dalam Alkitab. Terima kasih kerana dalam Kristus Bapa sudah memberi kami semua berkat rohani, semua manfaat rohani yang kita perlukan untuk hidup suci dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Bantulah kami Bapa, bukalah mata hati kami supaya kami tahu, bukan saja baca, tapi sendiri ada pengalaman ini dalam Kristus. Ya Bapa, bantulah kami, bukan saja dengar, bukan saja tahu dalam otak, tapi setiap hari berjalan bersama Kristus. Kami mengalurkan Roh Kudus bersama kami setiap hari, supaya kami bukan saja tahu, tapi hidup dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan ini semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bersama kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita semua berdoa dan pimpin kita dalam doa. Allah Bapa yang dalam surga, kami bersyukur ya Bapa atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami sehingga hari ini. Dan kami juga bersyukur ya Bapa karena Engkau mengizinkan kami sekali lagi berkumpul walaupun dalam keadaan alam maya, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini ya Bapa. Pertama sekali ya Bapa, bala kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan setiap pribadi kami daripada setiap dosa-dosa, bahkan perbuatan-perbuatan yang telah kami lakukan ya Bapa. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau berdoa khususnya kepada keadaan negara kami, bahkan keadaan dunia pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau melihat keadaan kami yang sedang dilanda COVID-19, tapi kami percaya Engkau mempunyai rancangan yang terbaik dalam setiap keadaan kami pada saat ini. Kami berdoa biarlah kiranya setiap mereka yang jangkiti, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka, bahkan kepada mereka yang bertugas, khususnya kepada yang barisan hadapannya Bapa. Kami mau berdoa, biarlah kiranya Engkau yang melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala jangkitan itu ya Bapa. Kami mau berdoa, biarlah kiranya mereka dapat menjalankan setiap tugasan mereka dengan baik dan dengan rasa tanggung jawab ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa bila kiranya Bapa setiap
mereka yang dijangkiti itu dapat dikurangkan dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami juga ingin berdoa kepada mereka yang bertugas, khususnya kepada menteri-menteri kami, menteri kesehatan kami. Bila kiranya Engkau memberikan dia hikmah dan kebijaksanaan untuk mengurus keadaan ini. Bila kiranya keadaan kami yang ada di Malaysia ini akan bertambah baik ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa khususnya kepada kepulangan pelajar-pelajar You dari semua universiti. Kami mau berdoa bila kiranya Engkau yang memimpin perjalanan kami ya Bapa. Khususnya yang pulang Engkau pimpin, yang tidak pulang pun Engkau sertai mereka di tempat dimanapun mereka berada. Kami berdoa bila kiranya perjalanan pulang dari sini sehingga ke rumah mereka akan dijauhkan daripada segala jangkitan. Bila kiranya setiap pelajar-pelajar yang pulang itu ya Bapa, mereka pulang dalam keadaan yang baik dan tidak membawa penyakit kepada setiap keluarga kami yang ada di rumah sana ya Bapa. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami ingin berdoa khususnya kepada gereja kami, yaitu Agape dan juga Saint Paul. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap perancangan-perancangan kami pada tahun ini ada yang tidak dapat dilakukan, tapi kami bersyukur karena Engkau masih memimpin kami, mempertemukan kami dalam alam maya. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau ada bersama dengan kami dan memperkuatkan hubungan kami ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa khususnya kepada Reverend kami dan juga Deaconess. Bila Engkau memimpin mereka ya Bapa, Engkau melindungi mereka, berikan mereka kesehatan yang baik, jauhkan mereka juga dari sakit penyakit. Dan kami ingin berdoa bila kiranya Reverend dan Deaconess dapat menjalankan setiap tugasan-tugasan mereka dengan baik juga ya Bapa. Kami juga ingin berdoa kepada jemaat Agape, bila kiranya Engkau melindungi dimanapun mereka berada saat ini, dan bila kiranya jemaat-jemaat Agape juga dapat diberikan perlindungan daripada Engkau ya Bapa. Kami ingin berdoa juga khususnya kepada setiap pelajar-pelajar yang ada di tempat ini yang merancang untuk pulang. Bila kiranya Engkau yang menyertai dan mempermudahkan setiap perjalanan kepulangan kami nanti ya Bapa. Dimanapun destinasi kami, dimanapun yang kami tujui, Engkau memimpin kami ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa khususnya kepada setiap sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan duka cita saat ini. Bila kiranya Engkau memberikan kedamaian, bahkan sukacita dalam setiap hati mereka ya Bapa. Di saat mereka merasakan kesedihan, bahkan pun dalam keadaan yang tidak baik, kami berdoa bila kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan di mana tempat mereka bersandar ya Bapa. Kami juga ingin berdoa kepada ada jemaat yang sakit pada saat ini. Bila kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, siapapun itu Bapa, kami percaya Engkau mengetahuinya. Dan bila kiranya kesembuhan Tuhan berikan kepada setiap mereka. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, khususnya kepada setiap pribadi kami sendiri. Bila Engkau memimpin dan menyertai setiap pribadi kami ya Bapa, berikan kami kekuatan apapun yang kami lalui pada saat ini. Bila kami menyerahkan sepenuhnya kepada dalam tangan Engkau ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa khususnya kepada keluarga kami yang ada di kampung, bahkan dimanapun mereka berada yang bekerja. Kami berdoa Engkau lindungi mereka, jauhkan mereka daripada kecelakaan. Tapi bila kiranya Tuhan perlindungan-Mu memenuhi setiap mereka ya Bapa. Kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami, bahkan membantu kami. Bahkan Engkau selalu bersama dengan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Kami juga terima kasih atas kesempatan ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami satukan setiap doa kami ya Bapa. Kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seterusnya kita masuk dalam offertory. Simpankan persembahan Anda dalam sampul surat dan bawa ke gereja selepas PKP. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
saudara-saudari, sini ada sedikit pengumuman. Selamat datang ke kebaktian Maya Bahasa Malaysia Agape malam ini. Terima kasih kepada semua yang ada layanan dalam kebaktian ini. Saya rasa gembira kerana ada berita bahawa pelajar UPSI boleh mula balik ke kampung, halaman kampung sendiri mulai hari esok 1 hari bulan Mei. Ya, jadi mereka yang pilih atau dipilih balik, sila ikutlah semua arahan yang diberi oleh pihak yang berkuasa untuk kebaikan semua. Dan boleh juga lah fikir bagaimana guna masa kuarantin itu, ya. 14 hari panjang juga, ya. Semoga Tuhan bersama saudara-saudari dan kekalkan berhubung satu sama lain, ya. Walaupun tiada di Tanjung Malim, ya, boleh kekalkan hubungan, pun boleh buat komsel, ya, ataupun apa juga melalui Zoom, ya. Dan mereka yang masih ada di Tanjung Malim, mari kita juga kekalkan hubungan, ya. Kerana cuti kampus benar-benar bermula, ya. Jadi kebaktian Maya kita akan berakhir selepas kebaktian minggu hari Jumaat depan, iaitu 8 hari bulan Mei, ya, sebagaimana diputuskan oleh AJK. Dan Deaconess Dorina akan membawa mesej lah untuk minggu depan. Kerana COVID-19, banyak rancangan yang disediakan oleh AJK tidak dapat dilaksanakan, ya. Dan kita tahulah bagaimana Alkitab kata manusia boleh cadang, tapi hanya kehendak Tuhan yang dapat dilaksanakan. Bagaimanapun, saya ucap terima kasih kerana AJK kita ini sangat hebat, ya. Mereka dengan hati tulus ada komitmen, ya, untuk melayani Tuhan dan gereja. Semoga Tuhan kita memberkat semua yang dalam Kristus, ya. Mari kita sekarang ada penutup, ya. Doa Paulus tadi dan grace, ya. Mari kita doa. Semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa kemuliaan memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenalinya. Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan daripada panggilannya, limpah kemuliaan warisannya dalam orang yang saleh, dan betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang beriman. Demikianlah pelaksanaan kuasa-Nya yang agung itu dalam Kristus apabila membangkitkannya daripada kematian dan mendudukkannya di sebelah kanan-Nya di syurga. Kasih kurnia Tuhan Yesus bersama dengan kamu. Amin. Shalom, saudara-saudari. Seterusnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu penutup.